Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Angga Jaya Kusuma Buana. Saya adalah salah satu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai mata kuliah hukum perbankan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah hukum perbankan. Untuk materi pertemuan pertama yakni pengantar hukum perbankan. Pada kuliah pengantar hukum perbankan ini, adik-adik mahasiswa akan diberikan pemahaman-pemahaman mengenai definisi, dasar hukum, maupun kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Kita mulai materi perkuliahan hari ini. Kira-kira kalau diberikan pertanyaan, adakah mahasiswa yang belum pernah datang ke bank? Atau belum pernah mendatangi lembaga keuangan? Sepertinya untuk saat ini hal tersebut sangat tidak mungkin. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sangat berkaitan erat dengan dunia perbankan. Nah, untuk mempelajari mata kuliah hukum perbankan, kita akan mempelajari definisi mengenai apa itu bank. Sebelum masuk ke definisi apa itu atau definisi pengertian mengenai bank, perlu kita bahas mengenai apakah bank itu sama dengan lembaga keuangan. Apakah bank itu sama atau tidak dengan lembaga keuangan? Jadi ada yang pernah mendengar istilah lembaga keuangan, ada yang pernah mendengar istilah perbankan itu? Sama atau tidak sih? Kita akan bahas kalau kita lihat pengertian dari beberapa para ahli itu mengenai definisi dari lembaga keuangan. Misalnya dari Murdiansah Sindungan, bahwa lembaga keuangan adalah lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana, surplus open, dengan pihak yang kekurangan dana atau lack of, yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Jadi, kalau lembaga keuangan itu adalah lembaga perantara yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, kemudian Abdul Qadir Muhammad memberikan pengertian mengenai lembaga keuangan, yakni lembaga yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, membiayai usaha produktif, serta konsumtif, dan lain sebagainya. Dilihat dari dasar hukumnya, yaitu SK Menteri Keuangan RI nomor 7902 tahun 90, lembaga keuangan adalah lembaga atau badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna menjadi atau membiayai investasi perusahaan jadi. Kalau kita lihat dari dasar hukumnya sendiri, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan. Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan itulah lembaga keuangan. Nah, jika kita lihat ternyata lembaga keuangan itu ada dua lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut LKBB. Jadi ketika tadi dipertanyakan apakah bank sama dengan lembaga keuangan, ternyata bank adalah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank. Karena ada satu lagi, yaitu lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut dengan LKBB. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu lembaga keuangan bukan bank menurut Rudi Bahrudin. Lembaga keuangan merupakan bank adalah lembaga keuangan yang selain dari bank yang ada dalam kegiatan usahanya, tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung. Poinnya adalah tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi, kalau lembaga keuangan bukan bank, dia tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Namun, ia tetap dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Ini ialah lembaga pembiayaan seperti finance leasing, seperti itu. Bukan termasuk lembaga keuangan, bukan. Lalu bank dapat
memberikan kredit tapi tidak dapat menghimpun secara langsung. Kemudian pegadaian, kalau kalian pernah mendengar istilah pegadaian gitu ya, PT Pegadaian itu dapat memberikan kredit namun tidak dapat juga menghimpun. Dana dari masyarakat, kemudian asuransi itu dapat menghimpun dana tapi bukan dalam bentuk simpanan. Tapi ia adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dalam bentuk premi. Jadi sebenarnya yang dibayarkan oleh anggota asuransi itu adalah premi ya, bukan menabung dalam bentuk simpanan. Kalau koperasi, dia dapat memberikan kredit, dapat menghimpun simpanan, tapi untuk masyarakat umum, tapi hanya kepada anggotanya saja. Jadi tidak secara langsung kita bisa menyimpan. Kita akan dijadikan anggota dulu dari koperasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pasar modal kegiatan. Usahanya di bidang lembaga keuangan, yakni untuk perdagangan saham, surat utang, obligasi, dan reksadana. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu apa lembaga keuangan bank? Nah, kalau kita melihat apa sih lembaga keuangan bank itu, ternyata adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya. Kalau Ofisi Morangkir, beliau adalah salah satu ahli hukum memberikan pengertian mengenai banyaknya salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan